Pria ini sudah 12 jam malam lagi rangkak di lantai. Lalu ambil palu dan ketuk lantai, rasanya seperti ada harta karun di bawahnya. Alasan dia pikir begitu karena dia telah mimpikan mimpi yang sama selama 50 tahun. Dia mimpi ada sebuah makam kuno di bawah rumahnya, yang berisi banyak harta, emas dan perak. Setiap kali ambilnya, lagi terbakar. Ya. Kamu lagi mimpi sedang pegang emas panas sampai panas di tangan kan? Perasaannya sangat nyata, semakin keras. Dia rasa seperti ada yang panggilnya. Jadi lagi ada adegan tadi, akhirnya bisa dengar jawabannya. Jelasnya itu kosong di bawah sana, jadi dia buru-buru ambil peralatannya dan mulai pahat. Si istri hanya saja bisa tutup telinganya, dia tidak percaya pada hal-hal spiritual, tetapi juga tidak berani hentikannya. Setelah beberapa saat, dia gali lubang besar, di bawahnya memang ada papan tembaga. Dia dengan cepat coba ketuk di atasnya, setelah dengar suara itu, dia lebih percaya diri dengan pikirannya. Rasanya seperti mimpi, jadi dia buru-buru dorongnya, lalunya buka papan. Dia sangat terkejut, di bawah ini sumur yang nyata. Jadi dia panggil istrinya datang untuk buktikannya. Lihat dengan jelas sih. Lihatlah, apa ini sih? Ini benar-benar sumur. Takut banget sih. Apa sih? Perhatikan dengan baik-baik. Dia beritahu istrinya bahwa ketika koalisi serang Beijing, Tusi kirim orang sembunyikan harta karun itu di bawah sumur. Dan sumur ini mungkin tempat dia sembunyikan hartanya. Si istri tidak percaya, siapa yang tahu legenda itu benar atau salah. Tahu istri tidak percaya, jadinya dia pakai tongkat panjang biar ngecek. Kosong. Papan, di bawah masih subur. Sumur yang begitu sempit, jika turun, tidak akan bisa berbalik, jadi harus ikat tali biar masuk dalamnya. Lalu jatuh ke bawah dan buka papannya. Jadi, mereka panggil putranya Mendong datang, lihat subur, Mendong juga sangat curiga. Jadi mereka ikat tali di sekitar putranya itu dan turunkannya. Hati-hati ya, muka kamu. Aku tahulah. Tambah talilah. Iyalah. Tangan aku, kamu yang pegang keras ya. Karena kekurangan oksigen, ayah dan anak harus ganti biar turun. Setelah 50 menit akhirnya juga ada harapan. Dapat lihatlah, lihat pintunya lah. Seperti mimpiku. Tidak beda sedikit pun. Tidak beda apapun. Tarik aku ke atas lah. Setelah dengar teriakan itu, mereka berdua tariknya ke atas. Sampai di tempat masih belum pulih, mulut masih terbata-bata. Lihat, dapat lihat. Seperti dalam mimpi. Bawah adalah sumur, giliran yang akan datang muka sumur. Seperti mimpi. Miripnya. Kemudian ayah dan anak jatuhkan tangga yang sudah disiapkan. Keduanya turun, ada pintu di bawah. Mendong yang mau buka pintu lagi dihentikan oleh ayahnya. Karena dia pikir ada sistem di belakang, jadi mereka berdua ambil tongkat. Mau gunakannya untuk coba, tidak peduli seberapa keras dorongnya, juga tidak bisa buka pintu. Jadi mereka berdua putuskan gunakan kaki tetapi masih tidak bisa bukanya. Bisa nih. Bukan, tidak bisa bukanya. Aku tahu pasti ada kunci di pintu. Apa sih, harus bagaimana? Baguslah, pintu semakin keras. Semakin buktikan bahwa ada harta karun. Saat mereka berdua pakai senter biar lihat dengan hati-hati. Lalu tiba-tiba dia temukan sesuatu di bawah sudut. Jadi dia ambilnya dan mereka berdua buka mata untuk lihat apa itu. Jangan bilang itu plastik ya. Itu kaca kan? Ngomong kosong sih. Tahun itu kok bisa ada kaca? Lihat volumenya. Mendong ambil dan kocok, ternyata itu harta karun. Ayah. Mutiara. Banyak ngomong. Mainan di istana. Ayah, ada gambar nih. Saat ketemu cahaya, Mutiara akan tunjukkan gambar. Gaibian kan. Gaibian, iyalah, itu Gaibian. Anak aku. Buka pintu ini. Ini gunung emas, gunung perak nih. Pria ini gali satu sumur kuno di rumahnya.
Dia curiga dalamnya berisi harta janda permaisuri Tusi. Sementara koalisi 8 negara serang Beijing. Tusi sembunyikan 8 kereta kuda harta karun besar di sumur kuno yang misterius. Mungkinnya aku telah pernah dengar. Dan itu sumur ini. Mendong selesai dengar dan minta ayahnya turun biar ngecek, ternyata ada satu pintu batu. Ayah dan anak buka pintu, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka coba pintu itu tidak akan bergerak. Setelah beberapa saat mereka berdua berkeringat, pada saat itu Paman Wang lihat pintu masuk. Dia bilang ke anaknya, pintu jenis ini sering ada triknya, hanya butuh lubangi bagian bawah pintunya. Kemudian dorong ke atas, ayah dan anak cepatnya mulai, Pak Fuong pegang pahat untuk dipukul oleh putranya. Hati-hati ya. Pahat rusak itu akan hilang semua ya. Begitu saja hanya pukul tapi makan 2 jam. Akhirnya dapat lubang kecil, kedua bersemangat, akhirnya buka pintunya. Mendong yang dengan cepat ambil senter dan lihat ke dalam. Ayah dan anak lagi lihat pintu lain. Di depan lagi ada satu kotak yang besar. Ternyata itu kotak yang besar. Dengar itu, Paman Wang bersemangat, anting-anting sudah jadi harta nasional. Bagaimana tidak senang saat temukan seluruh kotak seperti ini. Jadi keduanya perlahan berjalan maju. Apa di atasnya nih? Kurang tahu. Bunga apa kan? Popcorn kan? Ayah dan anak belum pernah lihat ini sebelumnya. Jadi Paman Wang ambil segenggam dan lihatnya. Ya ampun. Kulit ular nih. Banyak sih. Jangan bilang ada ular di sini. Bagaimana cara lepasnya? Paman Wang rasa aneh tapi tidak banyak pikir. Mendong yang pakai sapu untuk nyapunya, setelah bersih, Paman Wang melihatnya. Semua paku tembaga. Ya. Kunci sini. Kemudian Mendong ambil linggis biar pecahkan kuncinya. Dorong sisi yang lain juga nih. Tidak peduli apa mereka lakukan, tapi masih tidak bisa dorongnya. Mungkin terlalu lama, jadi Paman Wang putuskan bawanya ke tempat yang kering untuk bukanya nanti. Tetapi ayah dan anak itu persiapkan angkat kotak itu, lagi ada masalah. 1 2 3, semangat. Karena gunakan terlalu banyak kekuatan, dia patahkan tulang rusuknya. Mendong antar ayah ke atas biar istirahat dulu. Dia antar ayahnya ke tempat tidur, lalu pergi ke sumur sendirian. Dia sendiri pasti tidak bisa bukanya, jadi coba sekali lagi biar ngecek bagaimana. Saat bisa buka kotak itu, Mendong sepertinya beku. Di dalamnya ada semua cek, dia pikir lagi bisa jadi paling kaya. Baru temui satu kotak saja, lagi dapat banyak cek kayak gini. Maka pintu berikutnya akan memiliki banyak harta. Dia dengan senang hati panjat dan beritahu orang tuanya kabar baik itu. Cek, satu kotak penuh cek. Mendong, turun dan ambilnya ke sini. Biar aku lihatnya. Ayah, aku rasa tidak enak. Dengar tanggisan, Mendong cepatnya rawat anaknya dulu. Paman Wang dan istrinya nunggu Mendong bisa sembuh. Berapa harga cek di dalamnya? Setelah dengarkan Paman Wang, tidak peduli rasa sakit di pinggangnya, cepatnya duduk dan bicara dengan istrinya. 2 hari yang lalu, aku lihat artikel di koran. Pertengahan tahun ini jika ceknya dalam nilai bagus. Masing-masing 1.000 yuan. Apa sih, begitu banyak ya? Kotak di bawah sumur mungkinnya ribuan lembar. Jadi berapa harganya? Kalau begitu, jumlahnya memang raksasa. Kotak cek ini bisa sampai 7 miliar yuan. Istrinya dengan senang, dia rakus lihat sekeliling dan bayang masa depannya. Tapi saat dia mau ambil cek, masalah telah terjadi. Ternyata karena itu diletakkan di bawah basah dengan lama jadi semua lagi busuk. 7 miliar jadi lumpur. Dia jadi gila, panjat sumur dan bilang sama suami tentang yang itu. Paman Wang baru saja dengar juga sangat sedih. 1 kotak cek, begitu banyak uang. Hampir bisa dapat lagi jadi hilang, buatnya sangat marah. Tapi setelahnya dia pikir. Tidak apa-apa, masih ada 1 pintu lagi. Dalamnya harta karun yang tidak bisa busuk. Aku akan ke sana.
Perilaku ini buat pinggangnya lagi lebih sakit, jadinya mungkin tidak bisa turun sana lagi. Jadinya Paman Wang putuskan jual anting kemarin. Biar sembuhkan sakit ta, lalu akan turun biar buka pintu kedua. Keesokan paginya, dia ketemu seorang yang ahli dalam barang antik biar minta bantuan. Pria itu ambilnya dan perhatikan ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi tidak mau bilang karena takutnya penjual akan minta naik harga. Lihat Paman Wang tidak ngerti apa-apa tentang barang antik, dia bohong padanya. Yang ini memiliki warna biasa, mungkin hanya 80 atau 90 yuan saja. 80 atau 90. Lihat dengan jelaslah. Itu barang di istana sih. Lihat pria tua ini dengan sikap keras, harusnya naik harga. 500 yuan, bagaimana? 500, kamu yang pikir aku bodoh kan? Simpan saja biar pakai 800. 800, 1000 juga tidak mungkin. Ya ampun, kok lagi jadi marah? Sepertinya aku ngecek kamu saja. 3000 bisa kan? Lihat pria licik ini, Paman Wang juga tidak sabar lagi. Pasti item ini bukan hanya itu, dia pergi dan hendak tanya pada orang lain. Sore itu, pria itu masuk ke toko dan lihat sepasang anting-anting yang miripnya. Jadi dia pikir rencana lain, sisi lain cucunya saat kakek tertidur. Segera ambil anting itu untuk main seperti kelereng. Baru saja tembak lagi ditemukan oleh seorang pria. Dia ambil anting itu biar coba lihat, itu anting yang Paman Wang telah mau jualnya kepadanya. Dia rasa dirinya begitu untung, jadi saat bayi itu sedang main, dia keluarkan yang sama untuk ganti, kemudian motretnya. Dan ambil fotonya untuk biar ketemu Bos Han, yang ahli beli barang antik untuk ngecek berapa harganya. Aku bilang begini. Aku telah lalui pekerjaan ini selama 10 tahun. Belum pernah lihat anting yang begitu indah. Bola yang sebesar ini hanya perlu terkena cahaya. Dan gambar gaibian akannya muncul. Menurut pendapat aku, itu pasti diambil dari istana. Kamu yang sedang canda atas kesukaan aku kan? Kamu harus biarkan barangnya buat aku, begitu saja aku akan bayar harganya yang buat kamu bahagia. Dengar itu, dia juga sangat puas, keduanya putuskan untuk berdagang keesokan harinya. Setelah pria itu pergi, Bos Han hati-hati. Cari ahli barang antik yang terkenal. Untuk tentukan harganya. Kamu dapat ini dari mana dong? Tidak ada di sini. Ini harta nasional nih. Harta nasional? Anting yang dikenakan oleh janda permaisuri Tusi ketika dia dimakamkan masih tidak dapat temukan sampai sekarang. Misalnya, ini adalah anting yang dia pakai. Itu harta nasional kan? Iya, pastilah. Di anting ini ada sosok gaibian yang terbentuk secara alami. Seluruh dunia pasti hanya satu saja. Kamu bantu aku hargainya. Ngecek berapa harganya. Ahli bilang itu harta nasional, jadi sulit untuk nilai. Puluhan ribu bisa, beberapa ratus juga boleh, miliaran juga mungkin. Dengar itu, Bos Han sangat bersemangat. Keesokan paginya pria itu bawa anting datang. Bos Han ambilnya dan lihat sebentar, lagi bisa sadari ini yang kemarinnya. Benar-benar barang yang langka, ciptaan langit dan bumi. Tawar saja. Kamu bilanglah. 10.000 yuan. Terima. Astaga, begini saja mungkin harga itu masih rendah.